Ya, keluarga besar Nusantara, khususnya keluarga besar Suryagung Jatikusumo yang berdomisili di Singhasari ini, di luar dugaan tadi itu ada tamu-tamu mendadak yang menurut saya perjalanan beliau-beliau saudara saya dari Blitar ini harus kita dengarkan karena menyangkut masalah perjalanan bangsa ini yang terkait dengan leluhur. Untuk itu biar memperkenalkan diri, saya yang paling kanan sendiri, namanya siapa, bapak ibunya siapa, ada di telatah mana tempatnya, desanya. Perkenalkan, nama saya Yanto dari Rogo Blitar. Orang tua saya Ruslan dan ibu saya sendiri. Masih suking ya? Iya. Syukur lah. Jenengan, ya Mas. Terima kasih. Saya dari Teratah Trenggalek. Hmm. Nama saya Rakyat Umbara. Hmm. Ibu bernama Kapila dan bapak Gunadir Amaru. Jadi, Waduh, nek boten kleru Trenggalek itu tempatnya orang istimewa loh Mas. Terkenal gitu. Kali ini seperti adik saya satu kandung. Ini adik saya satu kandung. Kalau saya manggil itu ya Toto. Saya nomor 1, ini nomor 11. Lebih tua Toto daripada saya. Itu Sunarto ya jenenge ya. Sunarto Timur. Sunarto Timur. Nah, ini ngomong-ngomong, sampean semua itu baru berjalan dari mana? Terus gerenjetnya apa kok sampai tadi itu kaget saya tahu-tahu kok mobil rumah di Malang. Oh, ada ya kita aturkan sawahayu kepada para pemirsa. Rasanya hari ini kita merupakan satu hari yang sangat berbahagia ya, karena saya sendiri juga sering loro-lopo ya, artinya mengadakan perjalanan sampai lama tidak kepanggil Kang Mas Dalem Jatikusumo ya. Jadi memang kita itu satu kandung sebagai satu patriot yang berjiwa-jiwa sebagai putra Nusantara, karena beliau dari kecil mendidik saya harus bangga bahagia menjadi putra yang terlahir di bumi Kasampungan, yaitu tanah Nusantara yang kita cintai ya. Ngerti Mas, pada mulanya memang kita itu terpanggil bahwa ada kata juang dalam sebuah sastra menyebut asma beliau ya. Mengapa kita sering jalan-jalan merajut kembali perjalanan besar yang disebut dengan merajut Sutra Nusantara? Itu karena memang kita itu terpanggil sebagai putra gunung ya, putra gunung atau sekarang disebut sebagai putra Gerindra Waradana ya. Ini yang merupakan satu kebanggaan kita, karena ternyata leluhur kita itu selalu bersemayam di atas ketinggian. Jadi kalau harus menyatu dengan alam buang, beliau itu selalu berada di atas ketinggian. Karena memang ilmunya adalah segala gunung, artinya bahwa kanugrahan swarga, su itu jalan, arga itu dari puncak gunung sampai ke samudra. Nah, sehingga swarga itu kalau mitologi kita adalah bahasa asli Nusantara yang nyata ada. Nah inilah yang kadang-kala saya itu ingin kembali mengusik tentang swarga loka. Ternyata swarga itu adalah kehidupan bumi kita, bumi Nusantara yang kita cintai ini, dengan metodologinya adalah bahwa kita itu adalah negeri Jawata. Dari kata istilah kadewatan Jawut ya, karena kita terlupakan dan kita harus bergeser dengan masa sehingga dimiliki oleh Pulau Bali disebut Pulau Dewata. Padahal lebih dulu kita disebut Jawata, gitu ya. Nah, para leluhur dulu itu dalam
mempelajari ilmu itu selalu mencari tempat ketinggian. Karena ada ilmunya yang dari bawah sampai ke atas yang disebut merah dolimo, kuning moyo, ijo biru, nilo kandi, tunjuk biru. Nah, kalau kita ke angkasa lihatnya biru, dan artinya warna yang paling sempurna. Nah, gitu. Nah, ini sekarang saya mau beralih ke sebelah kanan sendiri. Selama mengikuti perjalanan ini, apa kesan jenengan kemarin itu? Di mana, kemana, untuk apa gitu? Kesannya sangat menyenangkan bersama Romo Sunarto Timur ini. Kebetulan kemarin itu juga mengadakan upacara-upacara di sana dan untuk membangkitkan generasi-generasi muda untuk mencintai negeri kita Nusantara ini, Bapak. Demikian. Oh, ngaten, waduh, singkat jelas gamblang. Nah, sekarang saya usul sama saudara saya bertiga ini. Memang kurun waktu tertentu ilmu pengetahuan itu harus dirubah sesuai dengan zamannya. Tahun 1 dengan tahun 1000 waktu itu acuannya adalah ini, tahun 1000, 2000 acuannya inilah. Acuan tahun 3000 nanti juga harus ada metode pendidikan moral manusia. Kalau dulu disebut agama, yang harus lebih modern, jelas, gamblang, cetok, rasional dan ilmiah. Benar, setuju Pak? Sangat setuju ya? Itu sangat. Mas Jawato mungkin setuju lah. Ya, karena begini, saya itu di Singosari ini, tanah saya itu bekas kerajaan Singosari, tempatnya di atas itu. Itu ada sumbernya dulu tuh pemandian raja-raja. Nah, kira-kira 500 meter ke kanan sana itu ada namanya Sendang Biru. Sendang Biru itu dulu tempat Empu Barada untuk melakukan percobaan yang namanya energi uranium platinium. Bagaimana caranya orang bisa terbang tanpa mesin? Itu mbak sampean apa dahil paling dia terbang tanpa mesin. Ya, itu orang dua yang bisa. Satu Empu Barada dari Beringin Blitar, tetangga sampean. Kedua kali Prabu Brawijaya kelima yang sekarang res di Gunung Lawu gitu lah. Itu dinamakan biru. Kenapa istimewa? Karena di situ ada sumber dua, yang sebelah timur dari Gunung Semeru, yang sebelah barat dari Gunung Arjuna, menjadi satu. Konon, ya, kalau orang ke situ mau punya hajat, dulu rame dari Surabaya, dari Bali, dari Jakarta, dari luar pulau sering selamatan di situ. Kalau selamatan yang diundang siapa? Yang orang-orang kiri kanan. Yang diundang itu selamatan itu. Waktu itu mungkin dianggap piye to, daerah mana tinggi musyrik cilik berbombo segala macam. Akhirnya didirikan tempat ibadah. Ya cara gede-gedean jenenge masjid. Kira-kira cuma 3 meter persegi. Tinggi sholat ya uang pegang di kono ya, karena apa? Sukete dulu nyamuk itu akeh. Orang ini terus loh ya. Itu. Dulu saya buat jomblo itu masih rame. Lah, inilah fungsi kita. Jadi kalau saya pikir perjalanan Anda tadi itu terikut melestarikan kembali kebiasaan leluhur untuk melakukan hidup bertuhan, ngajeni semua leluhur dan justru mendatangi leluhur. Nah, sekarang arti rengganis itu apa sebenarnya? Wah, menarik dengan mulai kamu. Jadi ngeten ya. Kita memang perlu belajar. Kalau baca sejarah itu ya harus mencari sumber yang begitu jelas menceritakan ketika yang terbukti dengan beberapa goresan batu gitu ya. Ada beberapa angka tahunnya, peninggalan zaman berapa, bentuknya candi seperti apa, ceritanya menceritakan apa gitu, agar kita itu paham gitu Mas. Ternyata memang ya mitologi itu boleh sebagai satu gambaran. Yang menarik mengapa ada di Purbalingga. Ini orang tidak pernah berpikir Purbalingga. Di sana di puncak gunung yang disebut Purbalingga, gunung ini sebelumnya belum Argo. Argo itu jalan. Pura itu peradaban yang indah, wibawa agung. Kalau kita lihat Pulau Galang kan
negeri Destinopuro, yo Gajawo, kan gitu. Dan ternyata kita tertarik mulai. Kok ada istilah Argo itu jalan, Puro itu peradabannya Argo. Saya kaget yang luar biasa. Ternyata puncak sana dalam kitab yang digelar pada saat Radiana yang mengadakan perjalanan dalam kitab negara Kertagama menyebutkan bahwa puncak Gunung Argopuro itu adalah Hyang. Nah ini yang menarik, yang kita cari selama ini. Istilah sebutan Wang, sehingga puncak Argopuro itu kalau kita teliti merupakan simbol nugra, menyala, menyala. Jadi kalau kena sinar menyala. Ternyata disebut Mahcahyo, tempat ketunda untuk pulang ke alam Paswita. Kalau kita tidak tidak ke tempat yang dikatakan yang lain, tapi ya Tuhan itu menghidupi semua makhluknya. Jadi kita kalau berbakti kepada Beliau itu kundur ke alam Paswita, sinto kepada Yuang itu sendiri. Ternyata dalam ejaan-ejaan lama kata Yuang itu menjadi konotasi menyebut asma Tuhan Sang Maha Wujud itu. Kalau dulu ada istilah meresmikan sebuah peresmian dengan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau Mas Jani ngalami tahun-tahun itu ejaan lama itu begitu, masih menunjukkan yang tubuhnya besar, ya, terus Maha itu besar, yang Maha Esa. Di semua hurufnya besar, menunjukkan kan Yuang itu maha besar, bukan kata sambung. Dulu yang itu besar-besar semua, sekarang dirubah. Yang menjadi kecil untuk pengkaburan prasejarah, mengecilkan hati supaya otak kita bodoh. Jadi kan ada bahasa lama kan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang itu besar, itu Maha besar. Yang dikecilkan yang menjadi kata sambung saja, bukan merupakan kata sifat. Nah ini seperti desa kamu lahir, Mas lahir, dulu kan sekarang kan Papungan, aslinya kan Kapulungan. Itu letaknya Wahyu. Kalau Wahyu bahasa lain, ya, kalau kita pelajari ternyata Wahyu itu kitab dari bahasa Samawi. Kalau kita adalah pulung, ya, kita pulung atau diatika yang artinya tumitahnya kapulungan, ya. Namanya pungkungan, daging-daging yang persiapan segera ada nugraha. Makanya kalau pilihan kepala desa kadang-kadang ketiban pulau. Memang biasanya nggak perlu cantik aja. Nah ini, jadi kadang-kadang kita itu unik nih, Romo Jajar dan Jadi ya. Ini ternyata ada beberapa pengertian sastra yang sengaja diprintir, sengaja diprintir atau dialihkan dengan mencoba untuk merubah kata-katanya, menghilangkan sejarahnya, gitu. Agar kita tuh tertinggal dengan dulu kita. Ya. Kalau di upacara desa ada istilah sedekah bumi. Kalimat itu kan bukan kalimat Jawa. Iya. Mosok bumi kok disedekahi. Bumi kalau dimelarat timbang kita. Nah ini yang perlu kita cermati. Ya. Dulu namanya merti bumi. Ya, istilahnya bakti. Ya, sesakti puji bakti, wujud terima kasih kepada Yuang yang nyata. Katanya ilmu Jawa itu kasih nyata. Ya Tuhan itu gelarnya, bukan langitnya sana. Nggak ketemu kakak jangan kedua ketai ya. Terus tentang Rengganis tadi itu bagaimana? Kesimpulannya waktu ke sana itu apa? Sampai di sana Argopuro itu ada jalan seribu. Jadi sebelumnya banyak, itu merupakan satu mandala. Gunung itu satu mandala seperti gom di Purapnya. Ada puncak yang besar. Ternyata megalitik ribuan tahun itu. Batunya menggil. Nah, dihormati raja-raja setelahnya. Setelah peradaban itu jadi banyak canggih seperti kedua guruan yang sangat luas, hampir 15 hektar. Ini universitas tertinggi itu kira-kira di sana.
terbesar se-Asia Tenggara. Hmm. Loh, makanya disebut Gunung Diam. Diam, Iya. Gunung Diam. Hmm. Nanti ada sebutan Probolinggo. Nah, di sana digambarkan apa lingga-lingga yang banyak, yang bercahaya. Di Prabalingga itu beliau lingga-lingga yang banyak, kesuburan yang tinggi sebagai perputaran untuk naik ke atas sana. Nah, banyak para peneliti, loh Belanda itu lebih apa ya namanya, lebih sadar. Di atas gunung ada lapangan terbang untuk ke situ. Nah, masih ada sekarang. Nah, ini berarti kenapa Lalu bangunannya juga masih ada juga. masih puing. Itu kedua gua yang sangat luas. Banyak tinggal di Kemarin sempat moto ya. ada. Makanya kita menghormati leluhur kita disebutkan Gangjuang itu kan. Ya. Terus jadi janyang. Nah, itu. Berubah menjadi Podonya. Seperti itu nih. Yang itu yang maha besar, yang maha ngasih, Ya. yang maha penyayang kan itu. Iya, yang maha pemurah. Ya, yang itu apa namanya, sangat mewujudkan gelombang energi. Betul kata Mas Adi tadi. Awal mulanya pasti gelombang energi. Lah di mitologi kan dengan gong itu. Kalau puncak gunung itu yang di pukul tengah, melingkar sebagai majalahnya, dan bentuknya akan seperti ini. Kalau dipukul itu gong, 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 Iya. gong. Ini perputaran energi ke seluruh dunia. Berputar itu. Nah, putaran itulah yang disebut gong, disebut maha agung. Nyata Iya, iya. Nah, para penonton khususnya keluarga besar Puri Agung Jatikusumo, saya tidak menduga kalau tamu-tamu saya yang datang spontan saja untuk cerita secara spontan juga ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita. Oleh karena itu, khususnya para guru-guru, tolong buku-buku yang diajarkan kepada anak kita dibaca, dilihat dulu. Jangan syukur mengajarkan guru apapun, guru agama kayak guru eksak kayak guru sekolah umum kayak guru apapun, dibaca dulu. Karena sejak zaman Belanda kita sudah diotak-atik semua nama. Kelihatannya yang merubah nama, tapi itu ada artinya yang sangat luas sekali. Syukur kalau nanti di dalam kekuasaan yang baru itu adalah jelmaan dewata dari angkasa untuk menata Republik Indonesia atau NKRI. Karena wong Jawa punya kewajiban menyatukan Sabang Merauke dan menjaga perdamaian dunia. Terima kasih matur nuwun. Satu rayu. Sawangna kae klung anggrung kepi bumi saka wetan hangarah mangulon parane maratandani kawiyaipun wewati kamulyan bumi nuswantara bakal kabukti ing